Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kami mulai, perkenankan kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran kami pada jadwal rapat yang sebelumnya. Safarudin MIO beserta seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan. Kemudian yang kami hormati Ketua Kelompok Fraksi Partai Nasdem, Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Mahfud Arifin beserta seluruh anggota fraksi Nasdem. Yang saya hormati Ketua Kelompok Fraksi PKS Bapak Dr. HM Nasir Jamil MSI beserta seluruh anggota fraksi PKS, dan tentunya Ketua Kelompok Fraksi Demokrat Bapak Dr. Hinka Panjaitan beserta seluruh anggota fraksi Demokrat serta seluruh anggota Komisi 3 DPR RI yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Demikian pula yang kami hormati yang hadir saat ini Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria Ibu Dewi Kartika. Yang saya hormati juga Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaharuan Agraria Bapak Yudi Kurnia SH MH. Kemudian Kepala Departemen Advokasi Kebijakan dan Pengembangan Jaringan KPA Bapak Roni Septian Maulana, serta seluruh jajaran konsorsium pembaharuan agraria yang tentunya mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta seluruh hadirin peserta rapat dengar pendapat yang berbahagia. Dan pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillahirrabbilalamin, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam kegiatan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI dan tim konsorsium pembaharuan agraria dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah rapat ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya membawa kebaikan serta manfaat buat kita semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi 3 DPR RI atas undangan RDP yang diberikan. Hal ini merupakan wujud Komisi 3 DPR RI terus mengawal dan mensukseskan berbagai macam program dan pelaksanaan tugas Polri, khususnya dalam pengawasan penegakan hukum, sehingga dapat melaksanakan tugas Polri sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kami mulai, perkenankan kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran kami pada jadwal rapat yang sebelumnya. Komisi 3 DPR RI adalah mitra strategis utama dalam pengawasan hukum. Kami meminta penundaan bukan untuk menghindari rapat, tetapi untuk memastikan bahwa saat kami hadir, kami tidak hanya membawa laporan administrasi, melainkan membawa solusi konkret bagi sengketa agraria yang ditangani oleh Polda jajaran. Kami sangat menghormati forum yang terhormat ini. Sebagai wujud keseriusan institusi kami dalam menuntaskan permasalahan ini, pada forum yang terhormat ini, kami turut menghadirkan beberapa PJU Barreskrim. Samping kiri kami, Pak Wakabarreskrim, Irjen Pol Nunung Saifuddin SIK MSI, kemudian juga ada Pak Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim, Brigjen Wira Setia Triputra. Beliau ini sebagai penanggung jawab Satgas Anti Mafia Tanah Barreskrim, dan juga didampingi oleh Kombes Pol Amingga Melana Primastito. Beliau ini sebagai koordinator Satgas Anti Mafia Tanah Barreskrim Polri. Selain itu, kami juga membawa serta para Direktur Reserse Polda atau yang mewakili dari Polda yang menangani kasus agraria sesuai data dari KPA, yaitu yang pertama Direskrim Polda Aceh, Kombes Pol Andre Librian.
Tolong nanti kalau disebut Pak Dirnya berdiri biarnya. Yang kedua, di Reskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol Wahyudi. Yang ketiga, di Reskrim Polda Sumsel, Kombes Pol Johannes Bangun. Yang keempat, di Reskrimsus Polda Lampung, Kombes Heri Suryaman. Yang kelima, di Reskrim Polda Jabar, Kombes IGD Adi Mulya Warman. Di Reskrim Polda Jatim, Kombes Roy Sihombing. Di Reskrim Polda Sulsel, Kombes Febi Dapot. Di Reskrim Polda Sulut, Kombes Suryadi. Di Reskrim Polda Sumut, AKBP Ridwan. Di Reskrim Polda Malut, AKBP Agus Supriyadi. Serta PS Kanit Subdit 2 di Reskrim Polda NTT, AKP Yames James Sembau. Mohon izin Bapak-Bapak sekalian, Bapak-Ibu sekalian, untuk NTT ini karena ada bencana gempa, mereka pada di lapangan saya mewakili Kanit Subdit Diskrim Group NTT. Tujuan utama kami menghadirkan informasi lengkap ini adalah untuk mempertemukan langsung para penyidik dengan rekan-rekan konsorsium pembaharuan agraria. Dan jika dibutuhkan penjelasan secara lebih dalam, beliau-beliau inilah yang langsung menangani, yang tahu bagaimana penanganan di lapangannya. Tidak hanya para penyidik, kami juga menghadirkan rekan-rekan dari fungsi pengawasan yang bertujuan tidak hanya untuk memastikan proses penanganan kasus konflik agraria bisa berjalan dengan secara prosedural dan benar, tetapi juga agar para pengawas internal kami paham terkait dinamika penanganan kasus konflik agraria yang pada saat ini hadir bersama kami sebagai pengawas internal kita adalah Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Barreskrim Polri, Brigjen Pol Boy Rando Simanjuntak. Kemudian pengawas dari Itwasum yang hadir adalah Auditor Kepolisian Utama tingkat 2, Brigjen Pol Susanto. Kemudian Kabak Yanduan di Propam Polri, Kombes Pol Bambang Satriawan SH-SIK. Pimpinan Komisi 3 DPR RI yang kami hormati, kami sangat memahami bahwa sengketa tanah di lapangan adalah masalah struktural yang kompleks, bukan sekedar urusan pasal pidana saja. Kami berkomitmen agar penegakan hukum sengketa agraria ke depan harus mengedepankan keadilan sosial dan keadilan restoratif, bukan hanya pendekatan legalistik yang represif. Hukum hadir untuk melindungi masyarakat, bukan untuk membungkam. Kami memandang penyelesaian yang sejati bermuara pada pembenahan tata kelola agraria, sejalan dengan mandat Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 pasal 33 Undang-Undang 1945, TAP MPR nomor 11 MPR 2001 serta agenda reforma agraria yang kini dikawal oleh Panitia Pansus Penyelesaian Konflik Agraria di DPR RI. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan kami untuk memaparkan penanganan permasalahan pidana terkait konflik agraria yang dilakukan oleh jajaran Polri, sekaligus menjawab pengaduan dari rekan-rekan konsorsium pembaharuan agraria. Untuk menjawab pengaduan tersebut, kami berangkat dari data yang dihimpun oleh rekan-rekan KPA. Tercatat ada 147 kasus dugaan kriminalisasi di 12 provinsi. Berdasarkan pemetaan tipologi konfliknya, kasus ini sangat didominasi oleh sengketa di sektor perkebunan dengan 118 kasus, diikuti oleh sektor tambang ada 21 kasus, dan kehutanan ada 8 kasus.